serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selamanya. Sekali lagi selamanya. Nanti Ibu Nina akan membawa kita dalam doa untuk renungan firman Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Kita bersyukur pada malam hari ini. Saya akan percepat karena tentunya pembacaan kita sudah beberapa yang sudah baca, saudara sekalian. Tema kita adalah hanya Allah lah sandaran. Dan yang kedua nanti jangan pernah andalkan manusia. Pembacaan kita ada di 2 Tawarikh 20. Ayat 1 mengatakan setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Saudara, masalah selalu ada dalam kehidupan meskipun tak diundang. Siapa sih yang mengundang masalah? Yang kita undang adalah yang bisa memecahkan masalah tentunya. Bahkan sejak bayi lahir pun sudah ditandai dengan menangis. Setiap kita yang lahir yang tidak menangis pasti dicubit sama susternya, bidannya, atau mamanya atau orang tuanya yang dekat di situ ya. Bahkan kita pun juga diharapkan bukan untuk menghindari masalah, tetapi harus menghadapinya tentunya bersama Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada lagu lama yang mengatakan, ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleng, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku hingga ku selamat tiba di seberang. Kita ini sedang ada dalam bahtera. Tadi Ibu Nina juga udah berdoa bahwa dunia memang sedang morat-marit, saudara, dan kita sedang mendayung perahu kita. Ketika kita mengundang Yesus, maka kita sampai di seberang. Amin. Yang ketiga ayatnya, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Berdoa dan berpuasa terkadang harus dilakukan di saat-saat genting seperti menghadapi ketakutan. Tujuan utama puasa ada doa dan juga ada puasa. Meskipun kita dari pagi sampai sore, atau yang dari sore kemarin sampai di jam 12 siang, itu tidak menjadi aturan yang pasti baku, tapi intinya adalah tujuan utama puasa orang Kristen yaitu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk menyatakan rasa kasih yang mendalam kepada Tuhan Yesus, untuk menjadikan tubuh lebih disiplin dari keinginan duniawi, dan juga untuk menambah rasa simpati kepada sesama supaya dapat merasakan penderitaan sesama.
Kita berpuasa artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian menyatakan kasih kita yang mendalam kepada Tuhan Yesus, menjadikan tubuh kita lebih disiplin. Kata medis, puasa itu lebih sehat. Makanya orang kalau bisa pas kesehatan kita, stamina cukup bagus, berpuasalah. Karena itu baik membuang toksin-toksin di dalam tubuh kita, saudara. Dan juga menambah rasa simpati kepada sesama supaya dapat merasakan penderitaan sesama. Nah, makan itu adalah enak tentunya, dan kemudian kita kadang-kadang terlupa. Makanya setiap mau makan kita itu kan berdoa. Tuhan Yesus berkati orang-orang yang tidak bisa makan seperti ini, atau orang-orang yang memang tidak bisa makan beberapa hari ini, Tuhan akan berkati mereka. Kemudian ayat 12, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Dengan adanya masalah akan membuka mata rohani kita dan dapat menilai siapa kita sesungguhnya dan siapa Tuhan. Nah, selama ini kita akan agak terlupa kepada Tuhan, oleh karena everything is okay, apa-apa baik, apa-apa ada, apa-apa mudah, dan semuanya ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Makanya saudara sekalian, jangan terlalu mengeluh kalau suatu saat memang kita itu didesak dalam situasi yang memang tidak ada, kemudian kita mulai tidak ada kesehatan, tidak ada harta benda, tidak ada kemampuan lagi, akhirnya kita datang kepada Tuhan. Di saat terdesaklah kita tahu siapa Tuhan sebagai satu-satunya yang dapat menolong. Saya tidak mensyukuri keadaan jemaat kita hari-hari ini, tetapi kadang-kadang di titik terendah saya juga merasa, oh ini pasti ada maksud Tuhan, Tuhan izinkan ada sakit, masalah di dalam rumah tangga supaya kita semakin mendekat kepada Tuhan dan minta tolong kepada Tuhan. Saya teringat pada waktu lalu, waktu kita sedang mau perpindahan gereja kita, itu orang begitu menyatu, bersatu hati untuk berdoa bersama-sama. Dan marilah kita kembalikan untuk momen-momen seperti itu untuk datang kepada Tuhan. Dan kemudian ada beberapa waktu yang sudah ditentukan untuk pertemuan pelayan juga, yang Bang Oto sudah di hari Idul Adha, itu tanggal berapa ya? 17 kalau nggak salah. Nanti kalau salah dikoreksi. Kita para pelayan sekalian saya umumkan di sini untuk kita hadir di sore hari, itu tanggal merah tentunya bisalah ya. Jadi atur waktu untuk kita datang bersama-sama. Itulah mengapa Tuhan izinkan masalah selalu ada, bahkan setiap hari. Matius 6 ayat 34 mengatakan, karena itu janganlah kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi saudara, setiap hari itu ada masa limit di mana ada masalah, tetapi ada pertolongan Tuhan. Hari berikutnya kita minta kekuatan lagi, karena mungkin masalahnya beda-beda saudara ya. Beda-beda dan tidak seragam, tidak semuanya sama. Nah, makanya setiap hari kita datang kepada Tuhan. Ayat 14, lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi Roh Kudus tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Di saat tertentu kita membutuhkan seorang hamba Tuhan untuk menunjukkan kehendak dan perkataan Tuhan. Nah, saya sarankan saudara, di gereja kita ada gembala dan kemudian ada para hamba-hamba Tuhan, ada pemimpin-pemimpin rohani yang kredibel untuk itu, untuk mendoakan. Bahkan saat terencana pun kita sudah mulai melibatkan hamba-hamba Tuhan. Pak Gembala, saya mau merencanakan seperti ini supaya dibawa dalam doa. Jadi akhirnya tidak terjadi bahwa setelah masalah banyak baru datang pada gembala. Akhirnya para rohaniwan juga angkat tangan juga, karena sudah benang ruwet begitu ya. Nah, sebelum benang ruwet itu sudah diarahkan kepada Tuhan saja. Selalu ajak gembala dan para hamba Tuhan untuk mendoakan, bahkan pada saat rencana maupun perjalanannya, terutama dalam keluarga. Kita masih dalam konteks keluarga. Dalam perjalanan hidup itu memang luar biasa. Ada yang mau pindah rumah, ada yang mulai berpikir bagaimana mengelola anak-anak di dalam masa-masa kelulusan dan kenaikan hari-hari ini. Dan kita selalu mendoakan supaya Tuhan tolong, supaya mereka belajar dengan baik, naik dengan baik nilainya, lulus dengan baik
nilainya akhirnya bisa masuk kepada zona, kalau tidak lokasi ya prestasi. Itu adalah doa-doa kami. Dan kemudian setelah itu perjalanannya kita serahkan dalam tangan Tuhan supaya terjadi mujizat yang luar biasa. Paling tidak gini saudara, kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, ada apa-apa kita sudah ngomong sama Tuhan. Tentunya Tuhan memiliki cara pandang yang baik sebagai Bapa yang baik kepada anak-anaknya. Tidak kasih batu, tidak kasih kalajengking, tetapi kasih roti dan juga makanan yang baik untuk anak-anaknya. Amsal 16 ayat 3 mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Di terjemahan BIMK mengatakan, percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka kau akan berhasil melaksanakannya. Nah saudara sekalian, hari ini kita mulai koreksi. Saya koreksi, kita semuanya koreksi. Ini ada Jason juga, ada mamanya. Kok Yafet masih ada di kampus tadi, tidak bisa hadir. Nah kita mulai koreksi apa yang sedang terjadi ini, apa maksud Tuhan di balik semuanya. Karena tidak semua yang Tuhan izinkan itu adalah Tuhan kehendaki. Jadi ada izin Tuhan, ada juga kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan tentunya Tuhan akan mengatur semuanya. Indah pada waktunya. Jadi jalan yang sukar tetapi Tuhan tetap menunjukkan jalan. Waktu jalan licin berbatu-batu, Tuhan akan menggendong kita. Ketika masalah besar sedang melanda, ingatlah bahwa ada Tuhan yang lebih besar akan bekerja. Mari kita memiliki pikiran yang God center daripada problem center atau bahkan satanic center gitu ya. Jadi lebih fokuslah kepada Tuhan dibanding masalahnya. Kita berkata kepada jiwa, hai masalah, kau memang besar, tetapi Tuhanku lebih besar. Hai sakit penyakit, memang kau tidak bisa teratasi tanpa operasi, tetapi Tuhanku ajaib. Dia adalah menciptakan manusia, bahkan seluruh isi dunia, dan bahkan organ-organ tubuh ini diciptakan oleh Engkau. Dan saya percaya kalau atas kehendak Tuhan, Tuhan akan ciptakan menjadi baru luar biasa. Saya teringat ada lumpuh sejak lahir. Itu otot-otot dan juga saraf-saraf itu tidak berfungsi dengan baik, makanya lumpuh. Tetapi Tuhan itu memiliki mujizat untuk penciptaan luar biasa, sehingga kita ketika dijamah, didoakan, sembuh total, dan kemudian bisa berlari, lumpuhkan kakinya, dan itu adalah mujizat Tuhan. Saya melihat juga kalau orang sakit sudah terlalu lama, maka dia susah untuk bergerak dan sebagainya. Ayat 26, pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian, di sanalah mereka memuji Tuhan, dan disitulah, dan itulah sebabnya orang menamai tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Pujian kepada Tuhan menjadi alat ampuh untuk menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Ini aneh saudara. Jadi kalau pandangan manusia itu ada musuh ya diserang pakai parang, pakai lembing, pakai senjata begitu ya. Tetapi pujian itu luar biasa. Jadi bukan pujiannya yang menyerang, tetapi dengan pujian itu menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Tuhan bertahta bersemayam di atas pujian orang percaya. Mazmur 22 ayat 4 mengatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Rajinlah memuji dan menyembah Tuhan setiap saat. Gaya hidup, lifestyle saudara. Jadi kita akan menyembah di dalam latihan kita, membiasakan diri untuk menyembah Tuhan. Dan pastinya ketika engkau menjadi pelayan WL, langsung itu kayak seperti arang yang sudah panas, kemudian ketika dikasih api langsung boom gitu ya. Tidak mungkin sekali waktu beribadah langsung kita bisa menyembah Tuhan. Mau ngomong apa begitu ya. Jadi cara menyembah Tuhan adalah mengingat kasih Tuhan ya. Hanya orang yang bisa mengingat dan menghitung kebaikan Tuhan yang mudah menyembah ya. Praktekkan saja. Ketika saudara mulai susah untuk menyembah, mengatakan sesuatu kepada Tuhan, ingatlah kasih Tuhan. Minimal dari pagi sampai sore tadi apa saja yang terjadi, dan kemudian pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi kebaikan Tuhan itu tidak cuma hal-hal yang baik saja, tetapi kita coba menghitung bagaimana kekerasan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Jadi keadilan Tuhan ada di situ. Ada satu lagu di NKI 23:4, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum olehnya. Berkat Tuhan mari hitunglah, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya saudara,
Ku kagum hormat akan Engkau, Allah kita heran dan besar. Jadi orang yang tidak pernah mengalami kasih dan kemurahan Tuhan, lagu-lagu itu juga aneh. Apa sih yang membuat heran, apa sih yang membuat kagum? Tetapi orang-orang yang mengenal Tuhan, mengalami Tuhan itu bisa mengerti, oh iya memang saya mengagumi, ku kagum hormat akan Engkau. Mengapa memuji dan menyembah itu sulit dilakukan? Bahkan orang-orang karismatik. Saya ingatkan kita itu Gereja Betel Indonesia, kita bukan gereja Protestan dan kita adalah gereja karismatik. Dan bagi yang berlatar belakang Protestan, kita mulai mengubah diri dan kita mulai menjadi karismatik, kita ada penyembahan dan bagaimana. Tetapi iblis tidak suka orang itu memuji menyembah Tuhan, karena dia tahu bahwa kuasa pujian itu dahsyat sejak tembok Yeriko, sejak perjanjian lama sampai kepada hari ini. Dikatakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 23 ya, bahwa iblis itu tidak suka musik rohani loh saudara. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Ada pertanyaan, ini roh dari Allah, roh yang apa ini? Begitu ya. Jadi bukan roh yang dari Allah kemudian roh jahat, tetapi Tuhan mengizinkan supaya roh jahat itu kasih sesuatu. Jadi saudara, di dalam terang tidak mungkin gelap bisa masuk. Artinya tanpa izin Tuhan tidak akan sanggup saudara. Makanya dengan memainkan kecapi, kemudian roh itu mundur, roh jahat itu ya, undur daripada Saul. 27, lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yehosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Jika kemenangan oleh karena Tuhan yang sudah bekerja, maka jangan lupa untuk datang ke rumah Tuhan. Saya melihat keluarga-keluarga selalulah mengalami kebaikan Tuhan, tetapi jangan lupakan itu saudara. Jadi saudara sudah bekerja, saudara sudah berusaha sampai paling tidak Tuhan sudah kasih waktu Senin sampai Sabtu lah istilah kata, plus Minggu siang masih bisa meneruskan itu. Begitu luar biasanya. Tetapi kadang-kadang untuk datang ke ibadah pun masih tarik-tarikan begitu ya. Nah, kita mencoba mengupayakan supaya kita mengalami berkat Tuhan yang diteruskan, kelimpahan mujizat yang daripada Tuhan. Jangan lupa untuk datang ke rumah Tuhan, karena di rumah Tuhan itu ada doa, kita bersyukur, memohon lagi, bersyukur, memohon ampun, kita bersyukur, kita mendoakan seluruh keluarga kita, pekerjaan kita. Kemudian ada pujian penyembahan yang kita mengucap syukur di situ. Kita juga merenungkan firman Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kemudian ada sesi untuk bersaksi dan juga pemberian kepada Tuhan dan pekerjaannya. Jadi firman Tuhan dari awal mengenai uang dalam Alkitab itu bukan berarti Tuhan miskin. Kita nggak percaya Tuhan miskin. Tuhan pencipta langit dan bumi, tetapi Tuhan itu ingin mengubah setiap hati kita. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 7, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan sebesar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Tuhan itu selalu diverseskan dengan mamon saudara. Ya, jadi ada lagu di KLIK, kumpulan lagu ibadah kreatif, dan KKR itu, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang, uang. Tapi versi yang kedua, siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Engkau. Siapa yang dicari Tuhan adalah anak-anak kita. Siapa yang dicari Tuhan adalah orang-orang jemaat GBS 56. Jadi saudara, dan kita mengatakan bahwa saya orang yang berdosa. Jadi saudara, inisiatif untuk mencari orang berdosa itu dari Allah. Jadi bukan salah ya. Kalau agama itu dalam rangka usaha mencari
Tuhan, tetapi kekristenan dalam rangka Tuhan mencari manusia yang berdosa. Aku datang untuk mencari mereka yang terhilang. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Teokrasi sudah memang ditetapkan oleh Tuhan, dan hal ini diingatkan lagi, diunggah lagi bahwa hanya Tuhan penguasa bangsa pilihan, ya. Jadi peristiwa ini menegaskan bahwa kehadiran Allah membuat musuh gemetar. Itu keinginan Tuhan. Makanya jumlah kecil bisa mengalahkan besar, ya. Dari situasi yang sulit menjadi mudah. Nah, karena peran Allah di situ. Nah, saudara, saya himbau buatlah keluarga kita bersaksi tentang eksistensi Allah dalam keluarga, ya. Jadi tunjukkan kepada orang lain, apalagi orang-orang di keluarga kita, supaya mereka tahu tentang kuasa Tuhan yang luar biasa. Kemarin kita bicara tentang di keluarga itu mesti ada kesembuhan, di keluarga itu mesti ada ngusir setan, kemudian di keluarga itu mesti ada mujizat-mujizat yang secara manusia tidak mungkin tetapi terjadi oleh karena Allah sendiri. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Keamanan hanya datang dari Allah saja. Dunia krisis keamanan dan kedamaian, tetapi Mazmur 62 ayat 2-3, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selamanya. Nah, ini adalah bagaimana Tuhan bekerja. Tetapi kita juga belajar dari sesi yang kedua ini, maksudnya dari sisi yang kedua, dalam ayat 35 ayat 37 itu mengatakan kemudian Yosafat raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia raja Israel yang fasik perbuatannya. Jadi saya ingatkan bahwa cerita ini sudah terpecah kerajaan Israel itu menjadi Israel dan Yehuda. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal, maksud saya ulangi, ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsih. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis, maksud saya. Saudara, kita diingatkan dalam 1 Korintus 15 ayat 33-34, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini yang dilakukan oleh Yosafat. Jadi awal kejatuhan Raja Yosafat itu adalah yang pertama melupakan kebaikan Tuhan. Sudah begitu baiknya Tuhan, tetapi terlupakan. Jangan kita melupakan kebaikan Tuhan. Dan kemudian yang kedua, dia tertarik berhubungan dengan pihak lain. Saudara, di dalam menghadapi apa-apa kita sudah doa begitu macam-macam, tetapi kadang-kadang kita tertarik kepada pihak lain, orang lain yang kasih tawaran-tawaran yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kemudian setelah melupakan Tuhan, kemudian tertarik kepada yang lain. Kemudian yang ketiga adalah bersekutu dengan pihak lain dan bekerja sama. Dari ketertarikan itu maka ada kerjasama. Dan apakah kita pernah melakukan itu, saudara? Jangan sampai kemudian Tuhan mengutus hambanya untuk mengingatkan, menunjukkan kesalahannya dan bernubuat akan apa yang akan terjadi, tetapi tetap saja karena hatinya sudah begitu tidak mau taat kepada firman Tuhan, akhirnya robohlah, rusaklah pekerjaan itu. Jangan pernah mencoba menggantikan Tuhan dengan kekuatan lain. Yesaya 31 ayat 1 mengatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Mari saudara, kita cari Tuhan sajalah. Jangan cari yang lain-lain, karena Tuhan tentunya lebih berkenan kepada orang yang mencari Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kita sekalian, usaha kita dan apapun yang kita lakukan akan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kita semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, itu saja saya sampaikan dalam renungan ini. Saya persingkat, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya hanya Allah sajalah sandaran kami. Memberkati semua keluarga, supaya diberkati oleh Tuhan, usaha mereka, anggota keluarga mereka tetap sehat, tetap dilindungi oleh Tuhan. Kalaupun mereka mengalami sakit penyakit, supaya Tuhan tetap menjalankan
perintahnya untuk memberikan anugerah yang lebih lagi diteruskan ketika mereka meminta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati semua usaha dari keluarga-keluarga GBS 56 Tuhan, supaya mereka setelah diberkati oleh Tuhan, tetapi mereka tidak lupakan Tuhan, tetapi tetap mengingat akan kebaikan Tuhan, rajin ibadah, rajin berdoa pribadi, dan memberikan telinganya disendingkan kepada perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan berdoa bersyafaat pada saat malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin.